Sebelum saya ke materi saya ada sedikit pantun. Pagi-pagi makan roti, rotinya pakai mentega. Selamat pagi para dewan juri, semoga selalu sehat semua. Satu lagi, pergi berenang malam-malam, berenangnya sambil makan ikan gurami. Untuk ibu-ibu yang menjawab salam, nanti akan disayang suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini saya dalam keadaan sehat bisa berdiri di depan ibu-ibu semuanya mengikuti kegiatan paparan apresiasi lomba Bunda PAUD tahun 2025. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya langsung masuk ke paparan dari materinya. Ini biodata saya. Saya pilih foto yang terlihat auranya keibuan, tidak barbar. Jadi foto ini yang saya pilih. Jadi nama saya adalah Anjar Tania. Saya berasal dari Desa Mekarmulya, perwakilan dari Kecamatan Sematu Jaya. Saya lahir di Palangkaraya pada tanggal 16 November 1993. Jadi sekarang umurnya masih 17 tahun. Maunya. Kemudian pekerjaan saya, alhamdulillah saya sebagai guru di SMP Mapel Bahasa Inggris. Dan organisasi yang saya tekuni untuk sampai pada saat ini adalah Ketua TPPKK, mendampingi suami saya dan juga pengurus PC Fatayat NU Kecamatan Sematu Jaya. Kemudian keluarga, alhamdulillah saya masih setia pada satu suami dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Adam dan Hawa. Next. Mohon izin Dewan Juri, ini ada link barcode bisa di-scan. Di sini nanti ada dokumen-dokumen bukti yang bisa Dewan Juri lihat ketika saya sambil memaparkan. Mungkin Dewan Juri, mana ini buktinya, mana buktinya, bisa diakses di barcode ini. Next. Baiklah, yang melatar belakangi dari paparan apresiasi Bunda PAUD tahun 2025 ini adalah dari gerakan PAUD, mewujudkan gerakan PAUD bermutu, yang mana kita semua harus mendorong 1 tahun wajib belajar prasekolah, yang mana untuk semua dalam kerangka pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif. Jadi pada dasarnya latar belakang dari kegiatan ini adalah program pemerintah yang mana tadinya 12 tahun kita diwajibkan untuk sekolah. Pada tahun ini mungkin belum efektif, mungkin tahun depan. Tahun ini sedang dicanangkan dan sudah disosialisasikan untuk 13 tahun wajib belajar, yang mana 1 tahun itu diwajibkan untuk TK atau PAUD di jenjang prasekolah. Next. Nah, tujuan dari paparan apresiasi Bunda PAUD tahun 2025 khususnya Desa Mekarmulya ini adalah satu, mengetahui peran Bunda PAUD Desa Mekarmulya, yang kemudian mengetahui masalah dan tantangan apa saja yang saya hadapi selaku Bunda PAUD Desa Mekarmulya dalam mewujudkan PAUD bermutu. Yang ketiga adalah inovasi dan aksi nyata apa saja yang sudah saya lakukan selama ini untuk mendukung program pemerintah dalam hal pendidikan PAUD. Next. Peran Bunda PAUD Mekarmulya, yaitu yang pertama dan sangat utama adalah sebagai motor penggerak. Jadi bukan hanya sebagai istri ya kita di rumah melayani suami, tapi kita juga harus melayani masyarakat, terutama di bidang pendidikan PAUD, karena kita sebagai Bunda PAUD harus sebagai mitra utama dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk menyelaraskan program dari pemerintah memajukan PAUD, dan yang pada tahun ini untuk mewujudkan PAUD bermutu, khususnya untuk 1 tahun wajib sekolah di PAUD. Dan kemudian melakukan advokasi dan sosialisasi. Advokasi dan sosialisasi ini sangat penting, apalagi kita sebagai Bunda PAUD desa, yang mana desa ini langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat bisa bermacam-macam latar belakang budaya SDM.
dan pengetahuan mengenai pendidikan PAUD. Pendidikan yang seharusnya menjadi kunci utama dari landasan anak usia dini untuk lebih siap menuju jenjang yang selanjutnya. Kemudian meningkatkan kualitas pendidik khususnya untuk bunda-bunda atau guru-guru yang ada di PAUD di Desa Mekar Mulia. Jadi bagaimana caranya saya sebagai bunda PAUD melihat keberagaman latar belakang dari pendidik di desa? Karena kalau di desa itu pendidik belum tentu mereka memiliki latar belakang pendidikan yang seharusnya, yaitu PG PAUD. Karena di desa itu siapa yang bisa atau siapa yang mau mengabdi di desa itu pasti kita berdayakan. Apalagi sangat sulit untuk mencari orang-orang atau guru-guru yang latar belakangnya selaras dengan seharusnya. Next. Dan masalah yang saya hadapi selama berkecimpung dengan dunia PAUD dan bersama bunda-bunda PAUD untuk menyelaraskan program dari pemerintah adalah justru kurangnya kesadaran dari orang tua sendiri. Sangat sulit, apalagi kalau orang tuanya sibuk, bukan berarti sibuk ke kantor, tidak, karena kalau di desa rata-rata mereka itu bekerja di sektor pertanian. Mereka sibuk pagi buta sudah berangkat, sehingga kalau yang memiliki anak-anak masih balita, mereka tidak terlalu aware, tidak mau tahu. Pokoknya kalau saya tahu sekolah itu jenjangnya dari SD, karena kalau PAUD itu main-main saja, menghabiskan tenaga saya untuk antar jemput, siapkan bekal dan lain-lain. Itu yang saya ketahui selama saya mengobrol dengan rata-rata masyarakat di desa saya, yang bapak ibunya memang kurang aware dengan pendidikan anak usia dini. Padahal stimulus anak terbaik adalah pada umur 0 sampai 6 tahun. Itu untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi siap untuk ke jenjang yang lebih formal. Karena pada saat itu saya pernah berbincang dengan guru SD khususnya di kelas bawah. Beda enggak ibu, anak usia masuk sekolah SD yang lulusan dari TK dengan tidak, sangat berbeda dari segi mental, dari kognitif, kemampuan kognitif, kemudian motoriknya sangat berbeda. Maka dari itu saya dengan berusaha ketika ada kegiatan apapun saya selalu selingi. Jangan lupa anak-anaknya yang masih balita dimasukkan ke PAUD. Jangan langsung tiba-tiba masuk ke SD, karena kalau sudah umur 7 tahun, 6 tahun lebih, kalau mendaftar ke SD mau tidak mau harus diterima. Padahal tidak ada basic dari TK. Kemudian informasi dari dinas kadang tidak sinkron. Ini biasanya terjadi ketika di desa saya itu sering mati lampu. Jadi ketika ada informasi penting dari dinas yang harus dikerjakan atau diselesaikan saat itu dengan lembaga-lembaga PAUD, tiba-tiba mati lampu, tidak terhandle. Itu yang menjadikan kadang informasi tidak selaras. Kadang ternyata terlambat atau sinkron dapodik atau apa. Tapi untuk sekarang kita usahakan bisa untuk dikendalikan. Kemudian kompetensi guru yang beragam. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua guru di desa, khususnya pengajar PAUD, itu tidak semua lulusan sarjana dan latar belakang PG PAUD. Sehingga perlunya peningkatan kompetensi. Gimana sih caranya Bunda PAUD ini berusaha untuk meningkatkan kompetensi dengan cara kita lobby ke Pak Kades. Tolong siapkan banyak-banyak operasionalnya untuk BIMTEK. Terus selalu koordinasi dengan kabupaten. Jika ada kegiatan, tolong bunda-bunda harus ikut semua. Kalaupun tidak ada transportasinya, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya. Selalu saya sampaikan seperti itu kepada guru-guru di PAUD. Kemudian ketidakselarasan kurikulum. Ini yang selama ini menjadi miskonsepsi antara PAUD dan SD. Padahal PAUD dan SD khususnya kelas bawah ini harus memiliki keselarasan kurikulum. Dari SD kelas bawah harus mengetahui apa saja kurikulum yang diberlakukan di TK, dan dari TK pun juga harus mengetahui apa saja kurikulum yang dilaksanakan di SD khususnya kelas bawah. Jadi mereka harus punya kurikulum sendiri untuk menyatukan konsepsi sehingga tidak terjadi miskonsepsi yang selama ini terjadi. Contohnya kalau di desa saya sedikit ya Bu, bukannya membongkar, tetapi kalau guru-guru di desa saya khususnya SD kelas bawah, mereka itu rata-rata menginginkan anak yang sudah lulus dari TK itu seharusnya sudah bisa kalistung. Padahal untuk PAUD khususnya TK itu tidak diperkenankan fokus untuk
mempelajari atau mempelajari kalistung itu sendiri. Mereka harus dibawa bermain dan mengenalkan, hanya mengenalkan. Tetapi kalau guru SD itu kadang konsepnya enggak, itu baru masuk tapi belum bisa baca anak itu, ngapain aja pendidikan. Nah, itu yang harus diluruskan agar keselarasan kurikulum bisa terjalin dan bisa membuat anak kita ini dari TK dia ke SD itu masih merasa, oh ini masih sama kurikulumnya, saya bisa beradaptasi, jadi tidak kaku dan tidak bingung ini anaknya. Kemudian yang terakhir adalah komunitas kemitraan PAUD SD yang belum berfungsi optimal, dan ini yang masih saya mau hidupkan kembali. Konsep yang sama, keselarasan kurikulum yang sama untuk dijadikan satu konsep agar tercipta keselarasan kurikulum dari PAUD ke SD. Next, Mbak. Dan inovasi dalam advokasi saya sebagai Bunda PAUD Mekar Mulia yang saya lakukan adalah satu, mengaktifkan kembali forum komunikasi PAUD dan SD Mekar Mulia. Jadi ini sebenarnya sudah saya inisiatif itu dari tahun lalu, cuman belum dilaksanakan. Nah, tahun ini karena kita mau mewujudkan PAUD bermutu, ini prasekolah 1 tahun sudah wajib. Jadi saya aktifkan kembali forum komunikasi PAUD ke SD, khususnya guru-guru yang mengayomi kelas bawah, kelas 1-2, dan guru-guru PAUD. Di dalamnya ada anggota juga Pokja Bunda PAUD, kemudian ada Pemdes, anggota dari Pemdes, dan TPPKK. Jadi biar ketika ada informasi apapun terbaru tentang pendidikan PAUD, kita semua satu konsep, tidak ada yang berbeda-beda konsep. Kemudian yang kedua adalah saya meluncurkan program yang namanya Koki Bangkit. Sebenarnya itu tidak ada G-nya, tapi salah, Bangkit gitu ya. G-nya pusing. G-nya tidak ada, tapi BANKIT. Program Koki Bangkit nanti saya jelaskan, dan ini salah satu inovasi saya untuk membantu mewujudkan PAUD bermutu, yang mana kita harus mendorong wajib belajar 1 tahun prasekolah untuk dalam kerangka pengembangan anak usia dini holistik integratif. Yang ketiga adalah kolaborasi seluruh mitra PAUD, yang pasti karena saya tidak bisa berjalan sendiri sebagai Bunda PAUD untuk bisa mewujudkan program dari pemerintah, program PAUD bermutu, yang mana desa itu yang memiliki anak balita harus disekolahkan ke TK selama 1 tahun baru boleh ke jenjang SD. Kemudian ada kampanye digital, dan ini adalah salah satu wujud dari inovasi saya sebagai Bunda PAUD untuk mengkampanyekan, menginformasikan, mengajak untuk masyarakat agar tahu, paham bahwa ini loh program kita, ini program dari pemerintah yang sedang dicanangkan dan harus kita laksanakan karena berdampak baik pada anak-anak kita untuk kedepannya. Next. Nah, ini dia. Ini adalah program Koki Bangkit. Jadi ini merupakan program untuk mendukung dalam pekerjaan Bunda PAUD, dan bersama Pokja Bunda PAUD juga kita bersama-sama Koki. Ini adalah koordinasi. Koordinasi ini baik teknis maupun non teknis bersama kelembagaan dan orang tua. Kita harus tetap terus menjalin koordinasi tidak putus supaya satu konsep dan satu keselarasan. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi tentunya bersama mitra PAUD, entah itu dari tim penggerak PKK, Pemdes, kemudian ada Muslimat, organisasi masyarakat, IGTKI, PKG yang biasanya kita rutin selalu kita laksanakan setiap bulan, dan juga pemerintah Desa Mekar Mulia yang pastinya pendukung penuh untuk kegiatan ini. Kemudian ada bantu, kita menyiapkan advokasi bagi lembaga-lembaga yang membutuhkan bantuan. Kita bantu untuk mengadvokasikan kepada siapa sih program ini supaya tercanang PAUD kita ini bisa lebih maksimal dalam memberikan pendidikan dengan kualitas yang layak untuk anak-anak kita. Kemudian ada Ki Kunjungi, yang pasti Pokja Bunda PAUD ini harus selalu punya program setiap bulan. Nanti kita buat jadwal dan RTL-nya setiap bulan nih untuk memantau benar tidak PAUD kita ini selalu melaksanakan PAUD HI-nya udah terlaksana, 8 indikatornya ini sudah terbagus. Kemudian T, tindaki, yaitu mengevaluasi menyusun rencana tindak lanjut terkait penyelenggaraan PAUD bermutu, supaya kedepannya kalau anak-anak ini sudah 1 tahun di TK, dia pasti bunda-bundanya selaras dengan kurikulum SD,
SD, ketika nanti transisi PAUD ke SD-nya itu tidak akan kaku dan anak-anak sudah pasti bisa melaksanakannya dengan senang gembira. Next. Nah ini dia dalam mengaktifkan kembali Forkom itu saya buat untuk karena di tingkat desa, jadi saya buat untuk grup WA-nya, yang mana di dalamnya itu ada Bunda PAUD, ada guru-guru SD kelas bawah, kemudian dari pemerintah desa, Pokja Bunda PAUD juga ada, dan TPPKK perwakilan juga ada. Nantinya di Forkom ini ketika ada kegiatan apapun yang berkaitan dengan PAUD, kita koordinasi bersama supaya tidak terjadi miskonsepsi. Kemudian ini launching program Koki Bangkit, yang pasti biar kita selaras semuanya tetap harus diadakan sosialisasi. Ini program buat apa sih sebenarnya? Tugasnya ini apa? Jadi ketika kita tiba-tiba datang berkunjung, mereka sudah ngapain sih buka di sini? Ke sini terus begitu. Ternyata sudah ada programnya. Next. Tentunya tidak akan berjalan tanpa ada kolaborasi dari Pemdes dan kecamatan. Pemdes apa sih perannya untuk kita? Tentu saja perannya adalah bagian pengaliran dana. Karena tanpa operasional, tanpa bantuan dana dari Pemdes, dukungan penuh dari Pemdes, PAUD kita akan susah untuk berjalan atau bergerak. Next. Ini dia kolaborasi saya dengan tokoh masyarakat. Saya berada di antara ibu-ibu Fatayat NU, saya berada di antara masyarakat, saya berada di Muslimat. Jadi ketika kegiatan ini berlangsung, tetap tidak lupa saya selalu memberitahukan kepada mereka bahwa ini program pemerintah yang baru, yaitu wajib belajar 13 tahun, bukan 12 tahun lagi. 13 tahun, 1 tahunnya di mana? Bukan di kuliah ya Ibu, tapi di PAUD. Jadi ibu-ibu desa itu kadang ada yang bandel. Mereka nggak usah PAUD, repot, udah nanti aku anaknya SD aja, nanti aku nego sama Bu Kades. Itu sering terjadi Ibu. Apalagi kalau KB ini masih non formal, itu banyak sekali yang nego ke saya. Tapi karena saya mau menghargai kepala sekolah saya yang masih semangat selalu itu, Bunda Mansur yang di KB, jadi saya berikan aturan kalau TK belum masuk KB nggak usah diterima. Jadi rata-rata di desa itu takutnya karena itu. Kalau tidak diberikan peraturan seperti itu, mereka langsung cung ke TK semua, tiba-tiba nanti ke SD itu begitu. Next. Kolaborasi kesehatan yang pasti ini untuk memantau ada yang stunting tidak di desa, karena kalau stunting, anak sudah stunting itu sudah susah untuk berpikir, menangkap informasi itu lambat sekali Bu, karena saya berpengalaman sekali mengurus anak yang stunting. Dia itu memang berbeda dari daya tangkap teman-teman yang seusianya. Next. Sosialisasi digitalisasi. Nah ini saya juga bantu, saya punya pengalaman sedikit-sedikit saya berikan kepada bunda-bunda PAUD saya supaya dalam pembelajaran tetap ya Ibu Bunda diadakan permainan tapi dia pakai digitalisasi. Nah, karena untuk pembelajaran kita, kurikulum Merdeka kita ini sudah melaksanakan pembelajaran digitalisasi, khususnya yang deep learning atau pembelajaran mendalam. Apalagi pembelajaran mendalam ini 3 elemen yang harus dilaksanakan. Yang pertama joyful, meaningful, dan satunya joyful, meaningful, dan mindful, yaitu berkesadaran, bermakna, dan juga menyenangkan. Jadi anak ini sekolah itu tidak dengan keadaan tertekan. Jadi kalau anak kecil itu Ibu, kalau di sekolah dia itu merasa tidak nyaman, besoknya disuruh masuk nggak mau. Sama dengan anak saya, nggak mau di sana itu bundanya gitu-gitu. Jadi dulu itu kebetulan bunda-bunda saya itu masih muda, beberapa masih muda, mereka masih semangat. Jadi anak saya jarang mengeluh kalau disuruh berangkat, bunda-bundanya itu asyik katanya. Sampai sekarang anak saya masih main ke tempat bundanya dulu di KB. Pulang sekolah ribut minta ke tempat bunda karena bundanya menyenangkan. Jadi anak kecil itu poinnya belajar itu harus dengan menyenangkan supaya dia bisa memaknai dari pembelajaran, walaupun itu tidak serius tapi dia bisa memaknai dan bisa merelevansikan di kehidupan nyata. Itulah pembelajaran yang sedang dicanangkan oleh pemerintah untuk deep learning dan pembelajaran mendalam. Jadi bunda-bunda PAUD saya ajarkan, kita bikin games, nanti anak itu disuruh menyuntuh papan tulis, padahal kita yang menggerakkan. Mereka nanti senang seperti itu, saling berbagi informasi. Next.
Ini kegiatan rutin yang sudah pasti dilakukan banyak desa dan saya pun melaksanakannya. Saya ngobrol dengan ibu-ibu. Kalau pagi mereka itu saya ada waktu, pagi-pagi saya mampir ngobrol dengan ibu-ibu sedang menjemput. Terlihat ya ibu-ibu itu banyak nongkrongnya di TK. Di sana itu bahan gosip penuh. Jadi saya pun ikut bergosip, tapi bergosipnya yang baik ya ibu-ibu. Kemudian ada kegiatan parenting, biasanya pertemuan wali murid, selalu ada sosialisasi. Next. Ini dengan mitra PAUD yang sudah pasti karena saya juga bagian dari PKK. Saya ajak semua anggota PKK saya untuk ikut serta untuk membantu mewujudkan PAUD bermutu di Desa Mekarmulia. Dan ini ada dari Kapolsek Sematujaya karena rencananya kita dari TK nanti diadakan bunda kunjungan ke Polsek atau dari Polsek untuk datang. Anak kecil tuh senang kalau ada Pak Polisi beneran datang atau dari Bu Dokter datang, mereka sangat senang sekali. Dan ini juga untuk membuktikan bahwa PAUD kita PAUD HI, yaitu di perlindungan. Kemudian ini ada dari Dinas Ketahanan Pangan untuk memberikan wejangan atau sosialisasi ke ibu-ibu tentang makanan yang bergizi yang nantinya berdampak baik untuk anak-anak kita. Karena kalau moto ibu-ibu ini banyak micin makin lezat, padahal micin itu dipakai kalau kebanyakan pun tidak baik. Next. Nah ini dia kegiatan saya kunjungan ke PAUD dan ke KB, kemudian di situ ada kunjungan dari ke SD juga memantau. Ini anak-anak yang baru sekali masuk SD, mereka masih senang sekali untuk masuk SD. Belum kalau udah kelas 6 nggak tahu lagi. Kalau sekarang masih imut lucu-lucunya, mereka masih lugu. Kemudian ada tumbuh kembang, pemantauan tumbuh kembang anak yang salah satunya kegiatan PAUD HI kita di Desa Mekarmulia. Kemudian saya ngobrol dengan anak-anak, mereka masih lucu-lucu dan masih lugu-lugu. Dan ini anak ini harus kita pertahankan untuk menjadi karakter yang bagus, karakternya kuat untuk tetap bisa siap melanjutkan ke jenjang SD. Next. Ini beberapa kegiatan bersama Bunda PAUD kita di kabupaten. Kemarin sempat ada kegiatan kunjungan beliau, saya pun ikut untuk melihat program Bunda PAUD kabupaten kita apa aja sih, bisa dicontoh tidak sih begitu. Next. Nah, jadi untuk form kampanye digital saya menggunakan poster seperti ini. Saya ambil dari websitenya Kementerian Pendidikan. Saya ambil karena untuk poster ini sepertinya harus dari situs resmi supaya tidak ada itu bukan dari situs resmi, nggak usah dihirau. Jadi saya ambil dari situs-situs resmi untuk memberikan mereka informasi terkait apa saja program pemerintah yang terbaru, supaya kalau bunda-bunda mau ditanya oleh wali murid bisa menjawab dengan ada ini loh dasar hukumnya begitu. Next. Nah ini juga form kampanye digital yang saya adakan, yang pasti itu ada Instagram Bunda PAUD. Di Instagram kita canangkan juga untuk kampanye digitalnya. Kemudian ada komunitas kampanye digital yang mana ini bisa untuk orang-orang di Desa Mekarmulia, Bunda PAUD semuanya masuk ke dalam komunitas ini. Kemudian ada Forkom PAUD SD. Ini nantinya di dalamnya juga ada kampanye, informasi, mau modul ataupun pembelajaran di sini semua nanti saya akan kirimkan dan akan pantau terus. Kemudian yang terakhir adalah di grup desa. Ini grup yang seluruh kakak ada di sini dan ketika kita kirim sesuatu itu viral besoknya. Nah, saya manfaatkan ini untuk berkampanye supaya anak-anak orang tua yang bandel itu nggak mau masukkan anaknya ke TK dengan alasan repot dan lain-lain bisa sadar dan paham. Next. Dan ini ketika ada diseminasi atau sosialisasi, nanti saya nitip Bunda materi untuk orang tua supaya lebih paham dan lebih kuat lagi pemahamannya tentang seberapa penting sih PAUD untuk anak kita ke depannya. Next. Dan ini ada materi guru PAUD sebagai materi sekilas tentang transisi PAUD ke SD supaya mereka tuh tidak sampai lupa fokusnya ketika hanya mengajar tapi lupa untuk menyelaraskan konsep dengan mereka di SD. Jadi ini perlu sekali program transisi ini Bunda PAUD dan guru SD kelas bawah khususnya pelajari. Next. Nah, ini dia kesimpulannya, sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pada paparan Bunda PAUD
2 tahun 2025 ini adalah kita, khususnya saya sebagai Bunda PAUD Desa Mekar Mulia, sangat semangat untuk mewujudkan PAUD bermutu, untuk belajar 1 tahun wajib prasekolah untuk semua dalam kerangka pengembangan anak usia dini dan dengan holistik dan integratif, yang kemudian gerakan PAUD ini menjadi tolak ukur dari kualitas pendidikan PAUD di Desa Mekar Mulia. Kemudian ada program saya yang saya luncurkan, Koki Bangkit ini. Nanti tiap bulan kita akan adakan jadwal RTL dan evaluasi. Kemudian forum komunikasi, nanti biar Bunda PAUD internal dengan desa dan dengan Pokja yang bisa membuat program-program atau menyelaraskan konsep dan permasalahan-permasalahan apa yang ada di desa. Next. Dan ini dia rekomendasi mungkin dari saya sebagai Bunda PAUD Desa Mekar Mulia, bisa mohon untuk Bunda PAUD kecamatan supaya bisa mengaktifkan mungkin di kecamatan forkomnya khusus PAUD sekecamatan dengan SD kelas bawah sekecamatan, supaya koordinasinya dari kecamatan bisa turun ke desa ketika ada kegiatan untuk program transisi PAUD ke SD misalnya. Jadi semua yang diundang itu bukan cuma PAUD, karena kalau cuma PAUD semua, kita di sini sudah mengusahakan gimana anaknya bisa bagus dari TK ke SD, tapi dari SD-nya mereka belum paham bagaimana menerima anak-anak kita yang dari TK, seperti itu. Mohon izin Bunda PAUD kecamatan. Dan ini Dinas Pendidikan supaya tetap mengadakan bimtek-bimtek, seperti mungkin bimteknya terlihat remeh tapi padahal ilmunya itu luar biasa. Seperti apa itu pembelajaran mendalam, itu yang harus memang dilaksanakan oleh guru dan dipahami betul-betul. Kemudian untuk Bunda PAUD Kabupaten supaya tetap dekat dengan organisasi pendidikan di kabupaten agar bisa terus melakukan inovasi-inovasi supaya bisa mewujudkan dari kabupaten turun ke kecamatan dan kecamatan turun ke desa. Kita semua semangat dalam mewujudkan program 1 tahun wajib belajar prasekolah. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak melampirkan di sini SK-SK. Untuk SK Koki Bangkit, Forkom itu semua sudah di-SK-kan oleh Bunda PAUD, dan untuk Forkom itu sudah di-SK-kan oleh Bapak Kepala Desa. Kemudian ada Koki Bangkit juga sudah di-SK-kan. Untuk program kerja Bunda PAUD tadi sudah ada di link barcode tadi itu. Di situ sudah lengkap dengan bukti dukung, semuanya sudah ada. Jadi saya masukkan ke dalam Google Drive. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.